Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kesempatan kembali untuk bisa sholat berjamaah, untuk bisa duduk sejenak mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita yang sejenak ini bermanfaat. Duduk kita yang sejenak ini mudah-mudahan menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian yang keenam ini, kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang menyebabkan rusaknya hati. Masih ingat? Apa di antaranya? Kok itu yang diingat ya? Makan yang banyak. Iya. Waktu itu Ustadz Soler itu nggak hadir, sehingga nggak tahu kalau makan banyak itu. Iya, makan banyak terus tidur. Iya, kurang tidur berpenyakit, banyak tidur berpenyakit, ya kan? Panjang angan-angan, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang merusak hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya katakan sejak awal bahwa persoalan hati ini tidak bisa dipandang enteng. Persoalan hati ini amat sangat penting. Allah tidak melihat jasad kita. Allah tidak melihat gerakan tubuh kita. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah melihat hati kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang bisa dekat kepada Allah karena hatinya, dan orang bisa jauh dari Allah karena hatinya pula. Antum duduk di sini diberi pahala oleh Allah karena hati antum, dan antum duduk di sini pun tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena hati juga. Saya mau tanya kepada antum, salat itu kan harus khusyuk. Khusyuk itu merupakan syarat, rukun atau wajib? Oh, rukun itu wajib ya. Sekarang bagaimana kalau tidak ada khusyuk? Nah, khusyuk itu pekerjaan badan atau pekerjaan hati? Hati. Makanya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat oleh Allah adalah hati. Bahkan di dalam hadis kurang lebih artinya bahwa jikalau kalian sholat kemudian mata kamu melihat kemana-mana, Allah tidak melihat kamu. Mata batin. Mata kita, Allahu Akbar, mata jasad ini melihat kemana-mana karena hati. Kalau hatinya khusyuk, tidak mungkin melihat kemana-mana. Makanya yang dilihat oleh Allah adalah hati kita.
Orang bisa sabar, orang bisa syukur, orang bisa yakin, orang bisa ikhlas, khusyuk karena hati. Ya. Makanya amalan-amalan hati ini Masya Allah, Pak, penting sekali. Dan kitab-kitab yang berbicara tentang hati cukup banyak. Cukup banyak. Nah, tinggal sekarang persoalannya mana yang didahulukan, hatinya atau pekerjaan badan kita. Kedua-duanya. Ngopeni hati tok, sementara tidak tahu syariat juga nggak boleh. Takbir, sholat dari takbir sampai salam itu syariatnya sholat. Itu syariatnya sholat. Sementara syariat sholat itu wajib kita ketahui karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Sementara hati ini tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana amal ibadah kita kalau nggak khusyuk? Bagaimana amal ibadah kita kalau nggak ikhlas? Ada amal-amal batin yang ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Syirik. Syirik itu amalan batin, tapi amalan sayyiat, amalan yang salah, amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya. Riya itu bukan amalan lahir, bukan amalan batin. Saya tidak tahu, antum tidak tahu saya ini riya atau tidak. Saya pun tidak tahu antum duduk di sini riya apa tidak. Insya Allah kalau hati kita lurus karena Allah, maka tidak ada riya di sana. Aku tak tekon nang masjid kota, Prek. Nanti waktunya makan rendang. Nah, itu. Oleh mau rendang toh, mali oleh rendang ngantuk. Tapi karena kita niat bersama-sama duduk di sini mengkaji agama Allah, rendang pun dapat. Kan begitu ya. Jadi amalan batin ini Masya Allah ya. Orang itu bisa dilihat, Pak. Hatinya bagaimana itu, mohon maaf, tidak ada yang tahu sebenarnya. Karena sesungguhnya yang tahu batin seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada di lintasan hati-hati kamu. Panjenengan punya kerentek hati enggak, Pak? Punya kerentek enggak? Khawatir enggak punya? Kerenteknya hati itu apa, Pak? Pak Khairul, kerentek itu apa? Kerentek itu loh, apa itu? Bahasa Indonesia kerentek itu apa? Lintasan hati. Aku arep pirono, aku api ini. Sebenarnya saya sering katakan sebenarnya hidayah itu terus menerus, Pak. Cuma kita nggak pernah ngopeni hati, sehingga lintasan hati itu pun kita anggap biasa gitu saja. Padahal di sana ada keinginan ngasih orang, kasihan butuh pertolongan, kasihan itu butuh tolong, kasihan itu. Bapaknya nggak ada, tinggal ibunya karo anaknya, tak rambutnya anaknya, bukan tak rambutnya ibu anaknya gitu, enggak, tak rambutnya anaknya, tak kasih sedekah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya lintasan hati yang itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak terlalu sering ngopeni hati kita, maka petunjuk itu hilang begitu saja. Sering nggak jenengan ketika ada orang tua kemudian mikul jualan tape tua gitu, pernah ya lihat, Pak? Kira-kira hati jenengan gimana? Kasihan nggak? Paling ya kasihan toh. Kalau kasihan itu teruskan, Pak, supaya dapat pahalanya. Panggil, Pak. Pinten, Pak? Sak wadah. Kali wis setengah, Pak. Dos pun nek kula tumbas doya. Nah begitu. Itu baru pahala dumno nang ngone jamaah aku tap. Nah, gitu. Ya. Itu hati, Pak. Jadi hati ini Masya Allah. Pernah nggak melihat orang, mohon maaf naudzubillah ya, orang yang berbuat nggak bagus di mata kita, kemudian hati mengatakan, oh nggak baik itu. Pernah nggak di depan kita ada sesuatu barang yang ini bukan milik kita, mau kita ambil, oh nggak baik itu.
Ini mau mengambil sesuatu. Kan lintasan semua itu. Lintasan, setelah ini saya mau begini, setelah ini mau begini. Hati. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, doa yang selalu baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Supaya hati kita ini lurus. Dan ini salah satu doa supaya istiqomah. Doa supaya panjenengan bisa istiqomah itu. Orang bisa istiqomah karena hatinya lurus. Kenapa orang banyak berubah, gampang berubah? Karena hatinya nggak lurus. Ya. Dan hati itu hanya Allah yang tahu. Cuma kadang-kadang kita diberi petunjuk oleh Allah dari sisi lahirianya. Ada orang yang keras, ada orang yang lembut sekali, ada orang yang tutur katanya itu enak, ada orang yang tutur katanya itu sedikit tapi nyelkit. Biasanya ibu-ibu atau bapak? Oh ya, ibu-ibu. Katanya Pak, tenan ibu-ibu Pak. Sebab bapak ibu-ibunya ketularan bapaknya, ya. Jadi lisan ini, kenapa lisannya kotor kalau ngomong? Kenapa lisannya itu tidak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Setiap meluncur lisannya itu mesti kata-kata kotor. Itu hatinya sebenarnya, hati. Ya. Tapi kita ketika melihat orang kayak begitu tidak boleh mengatakan hatimu kotor, tidak boleh. Itu kita jadikan introspeksi diri. Jangan seperti itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang pada bagian yang ke-6 ini saya ingin mengatakan tentang senjata-senjata setan untuk merusak hati manusia. Setan itu kan ada dua. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nanti wan nas. Yang membisikkan ke dalam hati manusia, ya, yang membisikkan ke dalam hati manusia itu yuwaswisu fi sudurin nas, dari jin atau dari manusia, itu semuanya setan. Setan itu kadang dari jin, kadang dari manusia. Ya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, senjata-senjata setan untuk merusak hati manusia yang pertama yaitu senjata syahwat. Senjata syahwat. Senjata syahwat ini digunakan oleh setan untuk merusak perilaku. Untuk merusak perilaku manusia agar sesat. Syahwat. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada kejelekan. Ya, cenderung kepada kejelekan. Lah, syahwat ini mungkin konotasi kita kalau syahwat itu mesti kepada lain jenis, kan gitu kan. Padahal syahwat tidak mesti begitu. Ada syahwat politik, ada. Ya kan? Orang itu syahwat politiknya besar. Sehingga segala cara ditempuh bagaimana untuk meraih sebuah kedudukan. Syahwat. Orang itu Masya Allah gak bisa mengendalikan syahwatnya, sehingga kemaksiatan dan dosa selalu dia lakukan. Syahwat. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beberapa hari kemarin kita sempat membicarakan bagaimana di dalam Al-Quran itu orang bisa disesatkan karena syahwat. Karena apa? Karena kedudukan, karena ilmu, dan karena satu lagi apa? Karena belum saulan wis lali. Orang itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikatakan dalam Al-Qur'an ada 3 tempat. Yang pertama karena kedudukan, yang kedua karena ilmu, dan yang ketiga karena kekayaan, harta. Kalau mencari harta karena syahwat, begitu. Dia lupa kepada yang memberi harta.
Kalau dia mencari kedudukannya karena syahwat, karena nafsu, maka kedudukannya itu bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan untuk mencari, bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, mengajak manusia untuk dekat kepada Allah, tapi sebaliknya. Kalau harta kekayaan yang digunakan dia, kalau ilmu yang dia peroleh, itu pun dengan niat, bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin bertambah ilmunya, semakin merunduk, semakin bertambah ilmunya, semakin tawadu, tapi sebaliknya. Seperti Bal'am bin Bauro, sudah pernah saya ceritakan. Ya. Ini semua karena syahwat. Ya. Jadi niat yang tidak bagus. Dan ini pun muarakan dari hati. Nah, setan ini tahu, Pak. Setan itu tahu kita, cuma kita tidak tahu setan. Kalau setan yang berupa manusia kita tahulah. Tapi setan yang berupa jin, dia tahu kita, tapi kita tidak tahu dia. Oh, ini penakut. Oh, ini enggak. Makanya biasanya yang sering dilihatin jin-jin itu biasanya penakut. Ada yang pernah dilihatin jin? Ada? Oh, mudah-mudahan nanti malam ya. Jangan bangga kalau ada orang sering, itu kelihatan, sering lihat, oh, di dalam dirinya itu ada. Jadi ciri ini. Jadi kalau ada orang, Pak Ibat itu, Pak, bisa melihat apa? Melihat barang halus, berarti dirinya ada. Dibantu itu namanya. Barang begitu kok disenangi. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Inilah senjata setan melalui syahwat. Untuk apa? Untuk merusak perilaku. Orang kalau sudah syahwatnya tidak bisa dikendalikan, perilakunya mesti kotor. Mohon maaf, Pak, perilakunya mesti kotor. Ya. Nanti dilihat dalam surat 19 ayat 59. Surat apa? Surat 19 Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datang generasi setelahnya, di mana generasi itu adalah adaa'us shalah, meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat. Ya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan. Jadi syahwat ini mengarahkan kepada kesesatan. Syahwat yang masuk kepada diri seseorang mengakibatkan seorang kan meninggalkan pelan-pelan syariat itu ditinggalkan. Dulu kumpul bersama, Pak, kemana-mana bersama, ngaji bareng, 5 waktu bareng, sholat malam bareng, Pak. Bareng wis dadi apa? Bareng wis dadi lali, Pak. Gak sholat ta? Ono meeting, gak sholat, sampean digoleki kanca-kanca. Cari waktu angel aku. Angel. Itu anggota DPR. DPR itu apa? Dewan Perwakilan Rezim. Katanya Mas Tony, DPR itu Dewan Perwakilan Rezim. Jadi orang-orang yang seperti ini, Pak. Tapi tidak semua anggota DPR begitu, tidak. Ada yang seperti itu, bahkan banyak. Ya. Ketika menjelang 5 tahun aktif ibadahnya, menjelang 5 tahun tidak ada, kecuali dia di masjid. Setelah selesai, jarang ke masjid. Kalau memang awalnya mencari kedudukan, kalau memang awalnya mencari kekayaan, kalau memang awalnya mencari ilmu itu dengan syahwat, dengan nafsu, akibatnya itu akan ditinggalkan pelan-pelan dan akan menuju kepada kesesatan. Ya. Ini ayatnya. Jadi kalau sudah syahwat itu
menguasai dirinya, maka dia akan meninggalkan sholat. Jadi ada suatu generasi yang dia meninggalkan sholat. Kenapa? Karena syahwat, dan dia akan menemui kesesatan. Yang kedua, senjata yang kedua adalah subhat. Subhat ini akan merusak pikiran manusia. Kalau syahwat merusak perilaku, tapi kalau subhat itu merusak pikiran. Yang nyeleneh-nyeleneh itu. Nanti dilihat dalam surat Ali Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripada ayat-ayat itu yang padanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Maksudnya begini, dalam Al-Quran itu kan ada ayat mutasyabihat dan ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkamat itu ayat yang sudah jelas, orang membaca itu jelas, nggak perlu ditafsiri, ini sudah jelas. Ayat-ayat yang mutasyabihat adalah ayat-ayat yang belum jelas, ayat-ayat yang hanya Allah saja yang tahu, ayat-ayat yang perlu diperjelas oleh ayat-ayat yang muhkamat, itu mutasyabihat. Dan ada orang yang memang condong hatinya kepada kesesatan, mencari-cari, Pak. Contoh ayat yang mengatakan begini, Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, itu berada di atas arsy. Nah, ini kan ayat mutasyabihat. Di atas arsy itu bagaimana? Apa kayak saya begini singgasana, katakanlah kursinya kemudian metangkring begitu, apa begitu? Loh, itu kan tidak bisa ditakwili kayak begitu, Pak. Ya, tidak bisa dengan nafsu, tidak bisa dengan mazhabnya dia mengatakan seperti itu. Ya. Sehingga pertanyaannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam? Jadi Allah Ar-Rahman itu bersemayam di atas arsy. Lantas bagaimana Allah bersemayam itu? Ya. Imam Malik pernah menjawab satu pertanyaan seperti itu, kemudian beliau menjawab, bersemayam menurut bahasa telah diketahui, namun secara hakikat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengimaninya adalah wajib. Sementara yang mempertanyakannya adalah bid'ah. Begitu. Itu Imam Malik. Jadi Imam Malik mengatakan kalau persoalan Allah ada di arsy semuanya sudah tahu. Wajib kita mengimani itu. Tetapi ketika bertanya, loh, bersemayam di atas arsy kayak apa? Itu bid'ah, kata Imam Malik. Nah, ya. Jadi inilah senjata-senjata setan. Yang pertama melalui syahwat, yang kedua melalui syubhat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ada lagi ayat surat 6 ayat 103. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia Allah tidak dapat dipandang oleh kasat mata kita. Ya kan? Dia Allah tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita. Tapi Allah Maha melihat siapapun makhluk-makhluknya. Ya. Wa huwal latiful khabir. Dialah yang Maha halus dan Maha mengetahui. Maksudnya ini bagaimana? Ya. Inilah ayat-ayat mutasyabihat yang kita tidak bisa mempertanyakan bagaimana Allah bisa dilihat. Bagaimana cara kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Ya.
Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Dan orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Musa, "Ya Musa, kami tidak akan percaya lagi, tidak akan beriman lagi kepada kamu sebelum kami melihat Allah dengan kasat mata." Loh, kurang ajar, Pak. Kira-kira gimana kalau ada orang Islam kayak begitu sekarang? Enggak percaya ya? Kalau agama lain Tuhannya ketok. Kalau agama lain kan Tuhannya kelihatan. Patung, tempat ibadahnya ada. Agama-agama yang lain dipatungkan Tuhannya. Kalau kita, kalau ada pertanyaan gitu gimana? Kemarin seperti Ustadz Kiai Fatkur Rahman kemarin yang tanya itu, andai kata ada orang pendeta tanya, kalau sampean percaya dengan Allah, Tuhan kamu itu loh menyaksikan di mana? Kalian syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat kan saya bersaksi. Bersaksi kan kalau di pengadilan sampean bersaksi, iya, demi Tuhan, demi Allah saya bersaksi. Apa yang saya katakan dan lain sebagainya. Orang bersaksi itu karena tahu dengan mata kepala. Jenengan tahu bersaksi atas nama Allah, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Kapan jenengan nyekseni? Kapan jenengan melihat Allah Subhanahu wa taala? Hal-hal kayak begini ini nggak perlu dipertanyakan. Kalau ada cuma ketika ada orang yang tidak beragama tanya kayak begitu, ya susah juga. Ya. Ini kan suatu yang harus diyakini betul. La tudrikul absar. Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Ya kan? Allah bisa dilihat dengan apa? Allah bisa dilihat dengan apa? Baik, saya lanjutkan. Allah bisa dilihat nggak? Bisa, dengan mata kepala bisa. Nanti di surga. Nanti kalau masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang panjang. Ini karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang sergap jamaah sholat. Yang sergap sholat berjamaah. Itu nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmatnya nikmat. Ya. Saya katakan nikmatnya nikmat, masuk surga itu nikmat. Tapi kalau belum ketemu singgah di surga, belum nikmat. Jenengan dulu ketika mau menikah dengan calon istri jenengan, diundang ke rumahnya, disuguhi macam-macam, sudah ada gulai, ada sate, ada rendang, ada mengek. Jenengan tanya, adik teng pundi Bu? Barusan keluar, nikmat enggak? Enggak nikmat kan? Dulu waktu masih muda, ya, kurang nikmat ya. Nah, nanti di surga kita diberi kesempatan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lah di dunia ini kalau nggak ngaji tauhid ya sulit, ya nanti jadi fitnah. Artinya begini, memang kita harus ngaji supaya kita terus menerus. Allah katakan bahwa Allah itu dekat, min hablil warid, lebih dekat dari sini kan, urat nadi kita, urat leher kita. Allah katakan Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita. Loh, dekatnya kayak gitu enggak tahu. Ya kan? Baik, kita lanjutkan nanti saja itu. Nah, setelah kita tahu bahwa sesungguhnya yang membuat hati rusak itu dari setan, melalui syahwat dan melalui subhat, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang beriman untuk memerangi setan. Kita jadikan setan itu lakum adu mubin. Jangan dijadikan teman. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua senjata ampuh.
dua senjata ampuh untuk memerangi setan. Yang pertama, senjata kesabaran. Yang kedua, senjata keyakinan. Senjata kesabaran, dengan kesabaran ini bisa mengendalikan syahwat. Saya mau tanya, ada nggak di antara yang hadir nggak punya syahwat? Saya kepengen tahu, ada nggak di antara yang hadir nggak punya syahwat? Saya ini sudah tua, Pak, nggak punya syahwat. Syahwat bukan itu tok, syahwatnya banyak. Ya, makanya senjata yang paling ampuh untuk melawan syahwat itu adalah kesabaran. Sabar. Di tengah jalan lihat orang cantik, sabar, di rumah ada seperti itu. Loh gitu, Pak. Istrimu. Loh iya kan? Yang para akhwat pas terlihat laki-laki cakep, sabar, di rumah ada seperti itu suamimu. Ya. Apalagi syahwat kepingin makan, sabar, karena puasa, sebentar lagi maghrib. Ya. Sabar ini adalah senjata yang ampuh untuk melawan itu. Yang kedua, keyakinan. Keyakinan yang kuat itu bisa memerangi syubhat, keraguan-raguan. Ragu-ragu itu awal dari dosa loh, Pak. Ragu-ragu itu awal dari dosa. Bener enggak ya? Bener tah, semua agama itu sama. Loh, ragu-ragu. Bener tah, semua agama itu sama. Masa sih orang-orang yang tidak beragama Islam mereka sudah berbuat banyak, beramal soleh menurut tertentu, dia sudah berbuat baik, menolong orang dan lain sebagainya. Masa sih nggak masuk surga? Loh, ragu-ragu namanya. Ragu-ragu itu awal dari dosa. Nah, orang yang ragu-ragu ini bisa dilawan dengan keyakinan. Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti dilihat dalam surat Asy-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi sabar dan yakin itu memang gak gampang, Pak. Sabar itu gak gampang, butuh kesabaran. Orang yang sukses itu sabar. Seandainya bukan karena kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita memeluk Islam ini, Mbak, ada di rumah tangga kita Islam karena kesabaran Rasulullah, karena kesabaran para sahabat, karena kesabaran para ulama, karena kesabaran para dai ilallah. Sabar. Dan dengan yakin, karena siapa yang sabar akan menerima pahala yang tak terbatas. Yakin. Siapa yang berada pada jalan yang benar, yakin dengan itu, Allah akan menolongnya. Yakin. Kalau nggak yakin sulit, ya. Yakin ini penting. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena waktunya sudah, sebenarnya masih banyak yang perlu saya sampaikan, tapi karena waktu, saya simpulkan saja begini. Jadi setan ini tidak pernah diam. Setan ini tidak pernah diam, karena dia sudah dinas masuk neraka, maka dia akan menggoda manusia dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri.
dan engkau tidak akan mendapati hamba-hambamu kecuali sedikit yang bersyukur kepadamu ya Allah. Kan begitu ya. Makanya yakinlah kepada Allah, perkuat iman, perkuat kesabaran, karena setan tidak akan berhenti untuk meneror hati kita agar hati kita cenderung kepada syahwat, agar hati kita cenderung kepada yang subhat, yang ragu-ragu ya. Mudah-mudahan dengan begitu insya Allah hati kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersih. Mudah-mudahan hati kita tidak sakit, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, kalau mati. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan sepekan lagi kita akan bertemu kembali di tempat yang sama seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.